Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya dari kelompok 2 Cahaya Nurjana, program studi manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang, yaitu akan mempresentasikan mengenai penyusunan rencana bisnis ataupun bisnis plan yang telah kami susun mengenai produk Risol Mayo, di mana penyusunan bisnis plan ini kami tulis untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis dalam program studi manajemen di semester 5 sekarang. Nah, baik. Di kelompok 2 ini kami beranggotakan 4 anggota, yaitu ada saya Cahaya Nurjana sebagai pemateri ataupun pembawa presentasi pada kesempatan kali ini. Kemudian ada Sumar Abdullah Aziz, dia bertugas untuk membuat PowerPoint. Kemudian ada Reka Triutari dan Jenny Dewi Sri yang bertugas untuk penyusunan makalah bisnis plan pada tugas kali ini. Kemudian mengenai latar belakang. Usaha kuliner rumahan yang satu ini merupakan jenis usaha favorit para pengusaha yang bisa dilakukan dengan mudah dan bisa dimulai dengan modal yang tidak begitu besar. Jadi, oleh karena itu, usaha jajanan Risol Mayo ini menjadi tujuan pemasaran bagi perusahaan pemula seperti kami. Nah, itu latar belakang dalam penyusunan bisnis plan ini. Kemudian selanjutnya ada maksud dan tujuan dalam penyusunan bisnis plan ini, di mana maksud bisnis plan ini yaitu usaha ini bergerak di bidang makanan, yaitu pembuatan risol mayo yang isinya berbeda pada risol umumnya, di mana risol ini berisi beef asap atau sosis sapi, telur yang kemudian dipadukan dengan mayones. Kami memilih usaha ini di bidang makanan, maksudnya untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan skill yang kami miliki, serta faktor pendukung yang memadai untuk mengembangkan suatu usaha atau mengembangkan usaha ini. Itu maksud dari bisnis plan ini. Kemudian ada tujuan. Tujuan dari bisnis plan kali ini yang kami ambil produk Risol Mayo ini, yaitu untuk mencari peluang bisnis melalui kegiatan berwirausaha. Selanjutnya ada menambah pengalaman berwirausaha bagi pemula, dan yang terakhir menarik minat agar mahasiswi lainnya berkeinginan untuk mengembangkan diri di bidang kewirausahaan. Itu maksud dan tujuan dari bisnis plan ini. Selanjutnya ada struktur organisasi atau manajemen struktur organisasi dari bisnis plan Risol Mayo ini, yaitu ada manajer, ada divisi keuangan. Manajer membawahi divisi keuangan, divisi marketing, divisi administrasi, dan pegawai. Manajer itu ada Cahaya Nurjana, di divisi keuangan ada Sumar Abdullah Aziz, di divisi marketing ada Reka Triutari, di divisi administrasi ada Jenny Dewi Sri, dan yang terakhir pegawai ataupun buat Risol Mayo itu operator produksinya yaitu ada Yogi dan Hasan. Itu merupakan manajemen struktur organisasi pada usaha Risol Mayo ini. Kemudian selanjutnya mengenai produk, ya, ada penjelasan produk dan ada keunggulan produk. Mengenai penjelasan produk, ya, Risol Mayo ini merupakan makanan ringan yang bisa dikonsumsi kapan saja, di mana saja, dan oleh masyarakat manapun. Tambah, makanan istimewa ini berbahan dasar keju, mayones, smoked beef, telur, dan saus sambal. Kemudian ada keunggulan produk. Nah, keunggulan produk diantaranya satu, harganya yang sangat terjangkau. Dua, makanan yang enak dan bergizi. Yang terakhir, isiannya yang sangat bervariatif. Itu mengenai penjelasan tentang produk. Selanjutnya ada pelaksanaan bisnis, di mana di sini menjelaskan mengenai lokasi dan akses transportasi. Lokasi,
Nah, untuk usaha ini berlokasi di Kabupaten Karawang, ya, yaitu di sekitaran jalan akses menuju kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kami memilih lokasi tersebut karena tempatnya yang sangat strategis dan dekat dengan daerah pemasaran kami, yaitu di sekitar pusat perjalanan mahasiswa-mahasiswi dan warung-warung kampus dan dekat dengan lokasi usaha tersebut. Kami juga berencana akan berproduksi di wilayah Subang. Nah, itu baru rencana ya, sehingga kedepannya kami dapat memudahkan proses distribusinya. Kemudian mengenai akses transportasi, ya, akses transportasi ini untuk menuju ke tempat UMKM ataupun ke tempat usaha kami ini sangatlah mudah. Kenapa? Karena kami berproduksi di tempat yang sangat strategis, sehingga para konsumen pun tidak akan kebingungan untuk menuju ke tempat usaha kami. Sarana parkir yang sangat luas, karena kami telah menyediakan halaman parkir yang sangat luas untuk para konsumen yang akan membeli Rizal Mayo tersebut. Nah, kemudian ada tahap perencanaan. Ya. Mengenai tahap perencanaan ini, ya, ada beberapa item diantaranya perkenalan bisnis kepada masyarakat tentang Rizal Mayo, kemudian ada membangun jaringan bisnis dengan usaha lain, dan menciptakan inovasi baru produk Rizal Mayo, serta meningkatkan kualitas pelayanan, memanfaatkan media pemasaran lewat pesan singkat atau delivery order. Itu mengenai tahap perencanaan bisnis ini. Selanjutnya ada batasan pemasaran. Nah, mengenai batasan pemasaran, ya, yang akan kami jelaskan yaitu hal-hal yang menjadi pendukung dalam kegiatan pengembangan pemasaran yang kami jalankan adalah dari segi lokasinya. Selain dari segi lokasi, harga yang kami tawarkan juga relatif murah dengan kualitas dan kuantitas produk. Di lokasi wilayah kami sendiri, jenis usaha di bidang makanan khususnya Rizal Mayo ini memiliki peluang yang sangat menjanjikan. Kenapa? Karena makanan Rizal Mayo ini adalah karena makanan notabene yaitu kebutuhan primer manusia. Oleh karena itu, kami bertekad mengembangkan usaha pembuatan Rizal Mayo ini karena ditunjang dari banyaknya peluang dan dalam mengembangkan jenis usaha ini. Jika kami melihat kompetitor-kompetitor yang bergerak di bidang usaha yang sama, memang sudah cukup banyak. Akan tetapi, kami menyiasatinya dengan inovasi berbeda dari produk-produk yang sudah ada, yaitu dengan inovasi rasa yang lebih enak dan banyak, ukuran yang unik, harga yang ekonomis, dan paling penting sehat dan higienis. Dengan ini, kami yakin bahwa produk yang kami miliki mampu bersaing dan laku di pasaran. Selanjutnya mengenai target pasar. Target pasar sendiri yaitu ada 3 item, yaitu mengenai geografi, demografi, dan rencana pemasaran. Dari segi geografi itu ada 2. Pertama, wilayah yang kita jadikan target yaitu wilayah Karawang. Alasan kami memilih Karawang karena bahan-bahan untuk membuat produk ini sangat mudah ditemukan di kota ini. Kemudian kami memilih banyaknya peluang bisnis yang terjadi pada makanan yang siap saji dan siap santap, sehingga kami memanfaatkan peluang tersebut dengan baik. Selanjutnya dari segi demografi. Berdasarkan demografi, secara pasar kami bertujuan yaitu kalangan mahasiswa, dosen, dan lingkungan masyarakat sekitar Karawang dan di pinggir jalan dengan membuka kedai untuk mempermudah kami memperoleh informasi pasar. Dan yang terakhir mengenai rencana pemasaran, dengan usaha Rizal Mayo yang sudah memiliki pelanggan tetap, maka kami akan menambah pemasarannya dengan membuat brosur untuk mencari agen yang mau menjualnya, sehingga akan ada banyak yang membantu untuk mengembangkan usaha ini. Kami juga menerima delivery order melalui media sosial seperti yang kami telah sediakan, ya, seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Itulah mengenai target pasar dalam bisnis usaha Rizal Mayo ini. Selanjutnya mengenai aspek finansial, ya. Di sini kami menampilkan perkiraan biaya operasional, ya. Di mana biaya operasional ini terdiri dari beberapa item, ada bahan, kuantitas, harga satuan bahan, dan jumlah harganya. Yang dimana dari bahan sendiri itu ada gas, tepung terigu, tepung roti, telur, saus, smoked beef,
keju, minyak, dan air. Yang dimana ketika kami rinci dan kami kalkulasikan semuanya, yaitu total perkiraan biaya operasional itu sebesar Rp502.000. Itu mengenai perkiraan biaya operasional yang termasuk ke dalam aspek finansial di bisnis plan kali ini. Nah, jadi yang terakhir yaitu dapat ditarik kesimpulan mengenai penyusunan bisnis plan Rizal Mayo ini. Menurut kami, rencana usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Kami sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam menjalankan setiap pekerjaannya. Kami sadar bahwa usaha ini tak akan langsung berkembang pesat, tetapi kami akan terus berjuang untuk terus menjalankan dan mengembangkan usaha ini secara baik. Nah, ini merupakan gambaran dari produk Rizal Mayo yang akan kami kembangkan bisnisnya. Ya, dapat dilihat oleh semua penonton. Ya. Nah, baik, itulah penjelasan mengenai penyusunan bisnis plan Rizal Mayo yang telah kami susun ini. Mudah-mudahan khususnya bagi kami semua dapat mengembangkan ya keinginan dalam berwirausaha, dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang telah kami presentasikan tadi mengenai bisnis plan Rizal Mayo ini dapat bermanfaat khususnya bagi kami, umumnya bagi penonton semua, pendengar semua, para pembaca semua, dan mudah-mudahan khususnya bagi para mahasiswa, kalangan mahasiswa dapat terus meningkatkan kreativitasnya serta berkeinginan untuk mempunyai jiwa wirausahawan yang baik. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kehilapan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.